pagi anak-anak. Kita akan kembali beribadah bersama-sama. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Lojo Yayu ya. Mudah-mudahan anak-anak tidak bosan ya. Kita tidak pernah ketemu, tapi pagi hari ini, di hari Sabat yang indah ini, kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah pagi hari ini. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, semuanya sudah siap apa belum? Yuk, siap ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini, di hari Sabat ini, Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekalipun ibadah kita di rumah melalui ibadah online, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Oke, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita datang dengan mengucap syukur jikalau pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, tubuh yang sehat. Semua bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Oke, kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita lipat tangan kita supaya kita berdoa dengan berpusat kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih di hari Sabat yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Walaupun Tuhan kami ibadah lewat online, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang memimpin ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, Kau siapkan hati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini akan mengikuti ibadah Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Coba anak-anak kalau tidak hari Minggu, kira-kira kalian masih tidak sih memuji Tuhan? Kalian masih ingat enggak dengan puji-pujian yang biasa kita naikkan kepada Tuhan di gereja? Ada pujian-pujian yang mengatakan hari ini adalah hari Sabat, hari Minggu, harinya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan harinya Tuhan? Hari di mana kita pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati, kita sungguh-sungguh boleh memuji Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Tuhan tidak minta waktu yang panjang, cuma setengah jam. Kita berikan kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, dengan iman kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dengan semangat kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semangat ya. Boleh pakai gerak. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, hari ini kita memuji Tuhan bahwa hari ini harinya Tuhan. Tidak hari ini tok, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, semua hari adalah harinya Tuhan. Kita diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari Sabat ini kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Kita pergunakan untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, kita lanjut dengan pujian siapa yang senang menjadi anak Tuhan. Coba angkat tangannya mana? Oh iya, kita senang sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita patut bersyukur ya. Kita memuji Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Semangat. Yuk, puji dengan sungguh-sungguh. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Pujian ini tadi mengatakan apa ya? Aku senang sih jadi anak Tuhan. Tetapi pujian yang lain mengatakan anak Tuhan tidak boleh bohong. Katakan bohong itu dosa ya adik. Noni, tidak boleh bohong. Kalau bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Karena kita bohong, Tuhan Yesus tidak senang. Tapi loh, saya percaya kok anak-anak Tuhan GKT Citra Raya tidak ada sing bohong kok. Ya toh? Betul ya? Yuk, bener? Betul apa salah? Betul pastinya. Loh, saya percaya anak-anak GKT Citra Raya Sekolah Minggu tidak pernah bohong. Juga ada pujian yang mengatakan hati-hati gunakan tanganmu. Loh, kok begitu loh? So iya,
Ada pujian yang mengatakan hati-hati gunakan tanganmu. Masih ingat? Waduh, jangan-jangan lupa ini. Sudah 1 tahun lebih enggak ke gereja. Lupa loh Waduh, jangan lupa ya. Yuk, supaya enggak lupa kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Yuk, dengan sungguh-sungguh supaya kita enggak lupa. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Semangat ya, walaupun di rumah semangat. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Tadi kita sudah memuji Tuhan tentang anak Tuhan tidak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Tuhan Yesus tidak suka. Yang pujian yang tadi juga mengatakan hati-hati gunakan tanganmu. Tangan ini digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai tangan ini digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Misalnya, untuk mukul temennya, itu kan sakit, tidak baik. Kita gunakan untuk coret-coret tembok, biar kotor semua, juga tidak boleh. Oke, gunakan sebaik-baiknya. Karena Tuhan tidak mau anak-anak kita menggunakan tangan kita dengan sembarangan. Juga bukan tangan saja, gunakan mata kita juga dengan baik. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang tidak baik, jangan. Gunakan untuk yang baik-baik saja. Mulut kita juga begitu, gunakan yang baik-baik untuk memuji Tuhan. Jangan digunakan untuk berkata-kata kotor. Ya, kata-kata kotor yang menyakiti orang jangan digunakan. Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Bapa yang di surga melihat. Ya, jangan dikira kita berbuat sesuatu, orang lah enggak ada yang dengar kok, enggak ada yang lihat kok. Tetapi ada mata yang melihat, yaitu Tuhan. Maka dari kita harus lebih hati-hati. Dengan pujian ini kita akan ingat pada saat kita akan melakukan kesalahan, kita ingat bahwa Bapa di surga melihat kita. Nah, pagi hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Anak-anak kita akan siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini penting anak-anak ya, untuk menghadapi hari-hari ini. Kalau kita tidak punya firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, kita akan mudah tergoyahkan. Iman kita mudah digoncang. Kalau iman kita kuat, goncangan apapun tidak akan kita ikut. Ya, kalau kita tidak kuat iman kita akan mudah masuk di dalam jeratan si iblis. Hari ini iblis mencari bolo, mencari teman-teman yang mau ikut dia.
yang tidak mau sekolah minggu, yang tidak mau dengar firman Tuhan, itu dicari sama iblis. Nanti dirangkul sama iblis, dibawa kemana coba? Dibawa ke neraka, ikut iblis. Ayo anak-anak tidak mau toh? Tidak mau. Maka dari itu kita harus banyak membaca firman Tuhan. Yuk kita harus mengingat, menghafal firman Tuhan yang ada untuk senjata kita. Di dalam menghadapi apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sudah banyak memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan sungguh-sungguh keluar dari hati kami anak-anak-Mu, hati yang paling dalam, hati yang rindu, hati yang haus untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ajar kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk bertingkah laku, bertutur kata yang baik, seturut dengan firman Tuhan. Anak-anak ajari mereka untuk tidak bohong, untuk berkata-kata yang baik Tuhan. Menggunakan alat tubuh mereka dengan baik Tuhan. Digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar Tuhan, anak-anak mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai, membuka hati, pikirannya Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan. Engkau ambil alih hamba-Mu, biarlah Tuhan sendiri akan berbicara Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kalian juga sudah mendengar firman Tuhan tentang ini. Tentang apa ya? Ini udah kelihatan ini. Kalau dibaca bisa enggak ya? D-O-S-A-S-A. Dibaca apa? Dosa. Minggu lalu kita juga sudah membahas tentang dosa. Nah, dosa itu apa tuh anak-anak? Kemarin sudah loh ya, dosa itu apa? Dosa itu adalah melanggar firman Tuhan, tidak taat. Namanya itu dosa. Dosa itu ada bermacam-macam ya. Ada dosa yang berasal dari perbuatan. Ada dosa yang dari perkataan. Ada dosa dari pikiran. Loh, kok bisa loh, so? Firman Tuhan katakan apa loh, anak-anak? Upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa itu upahnya apa? Maut. Maut itu mati. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kekal akan diberikan kepada kita. Tetapi kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Untuk masuk di dalam kerajaan surga, itu kita harus sempurna, tidak berdosa, karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Di mana? Di kayu salib. Nah, dosa-dosa yang berasal dari perkataan coba. Kira-kira kalau kita tadi digunakan apa? Hati-hati gunakan mulutmu. Loh, Tuhan sudah katakan begitu. Jangan sampai melalui mulut kita, perkataan kita ini membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain marah, membuat orang lain benci. Jangan sampai perkataan kita itu membuat orang lain benci. Itu namanya dosa juga. Dosa perkataan. Tidak hanya itu. Misalnya kita berkata-kata kotor, mengata-ngatain orang dengan kata-kata kotor. Bahkan kadang-kadang ada menggunakan binatang. Orang dikatain binatang. Kira-kira sakit hati enggak anak-anak? Kalau kita yang dikatain seperti itu, pastinya sakit hati. Wong kita manusia kok, ciptaan Tuhan yang sempurna kok dikatain seperti anjing misalkan. Pasti kita akan marah.
Misalnya ada, kamu koyok monyet, pasti kita juga akan marah. Orang yang dikatain seperti itu juga akan marah. Nah, kalau kita sudah membuat orang marah, kita berdosa melalui perkataan kita. Maka pujian tadi mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu. Sebab Tuhan yang ada di surga itu tahu. Walaupun kita bisa menyembunyikan kepada orang lain. Kita loh bisa menyembunyikan baik papa mama. Ya toh? Kalau kita sudah ngatain orang, kita sudah marah-marah dengan orang, bisa. Tetapi ada yang melihat, yaitu Tuhan. Tuhan melihat. Maka dari itu kita tidak boleh berkata-kata kotor. Itu dosa. Dosa lewat perkataan yang membuat orang lain sakit hati. Nah, kalau perkataan kita ini baik, loh, kamu kok cantik ya, kamu kok pinter ya, kamu kok waduh bagus sekali kamu ya. Nah, itu kata-kata yang membangun. Itu kira-kira yang dikatakan seperti itu seneng apa marah? Pasti mereka akan seneng, loh kamu cantik ya, kamu kok bagus sekali ya, bajumu bagus. Itu pasti anak itu akan seneng. Oh iya ya, bajuku bagus ya, aku cantik ya. Pasti sampai di rumah mati, waduh, di depan kaca, oh bener aku cantik. Nah, itu membuat orang lain senang. Kalau membuat orang lain senang itu tidak berdosa. Nek membuat orang lain marah sampai rumah, kenapa Roni? Itu loh Ma, aku tadi dikatain temanku, katanya aku kayak monyet loh. Berarti itu membuat orang lain sakit hati, bahkan membuat orang lain menangis. Itu dosa. Dosa lewat perkataan. Padahal tidak dipukul toh. Ya lewat perkataan itu dia sakit hati. Ada lagi dosa yang lewat perbuatan. Apa sih lewat perbuatan? Tuhan katakan tadi apa? Pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, kalau kita berbuat sesuatu memakai apa sih anak-anak? Pakai tangan. Tadi pakai mulut, sekarang pakai tangan. Mangkel. Ditonjok. Duel, wakal kamu. Orangnya jatuh, terluka. Itu dosa enggak? Dosa. Membuat orang terluka yang tadinya sehat, kakinya bocor, darahnya keluar. Itu dosa. Bahkan ada yang sampai membuat orang lain mati, membunuh. Itu juga dosa. Ada 10 hukum Tuhan katakan jangan kamu membunuh. Dengan tangan kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuat orang lain celaka lewat perbuatan. Hati-hati gunakan tangan kita. Juga kaki kita juga harus hati-hati. Jangan sampai melalui kaki kita membuat orang lain celaka. Gunakan tangan kita sebaik-baiknya. Supaya tidak jatuh dalam dosa, gunakan untuk merangkul orang, untuk membantu orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Itu lebih berharga. Daripada kita nanti benci sama orang, sama adik aja rebutan makanan, adik ditonjok, matanya merah. Itu tidak boleh, namanya dosa. Hati-hati gunakan tangan kita. Tuhan sudah memerintahkan kita, hati gunakan tanganmu. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ya anak-anak ngerti ya. Nah yang biasanya tadi, yang biasanya itu marah itu mukul-mukul, sekarang ingat bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Jangan diulang lagi. Kalau kita marah jangan sampai, Tuhan aku tidak mau marah, Tuhan tanganku tidak mau menyakiti. Katakan, Tuhan aku tidak mau marah. Mau tidak katakan baik temannya, aku tidak mau marah, aku tidak mau pukul-pukul lagi, aku tidak mau kata-kata kotor lagi. Bilang ya, itu Tuhan tidak suka. Dosa lewat perbuatan kita. Nah, ada contoh anak-anak. Ingat yang namanya Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli. Ya, dia ini anaknya imam, tetapi dia ini suka
berbuat yang tidak benar. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Samuel ayat yang 1 Samuel ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah seorang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tentu anak-anak masih ingat ceritanya ya. Nah, anaknya Imam Eli ini anak yang dikatakan dursila, yang tidak mengindahkan Tuhan. Apa yang dilakukan dia? Dia itu selalu mencuri anak-anak. Persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan tuh dia tuh mencuri. Padahal firman Tuhan katakan apa? Mencuri dilarang mencuri. Kalau mencuri menggunakan apa? Tangan nih. Berarti dosa melalui perbuatan. Nah, kalau orang sudah berdosa, ya tidak sadar dengan dosanya, diingatkan orang yang tidak percaya, dinasihati orang tua juga tidak mau. Apa upah dosa? Maut. Kan kita tidak mau kan di neraka, nggak mau. Maka dari itu kita tidak mencontoh anaknya Imam Eli yang tidak taat kepada orang tua, yang tidak mau mendengar nasihat orang tua, dinasihati orang juga tidak mau, dia berbuat sesuka hatinya. Tetapi lo sepercaya anak-anak sekolah minggu GKT Citraraya adalah anak-anak yang taat kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Melalui firman pagi ini, contoh-contoh yang tidak baik jangan ditiru. Ya, kita meniru yang baik-baik. Samuel, pada saat Samuel ada di tempatnya Imam Eli. Samuel anaknya siapa coba? Anaknya Elkana dan Hana. Pada saat itu dia ikut Imam Eli, dia menjadi tempat tinggal di rumah Imam Eli. Dia tidak terpengaruh oleh kelakuan anak-anak Eli, karena Samuel adalah anak yang taat kepada Tuhan. Sekalipun lingkungannya dia seperti itu, tapi dia tidak ikut. Nah, kita juga harus seperti itu anak-anak. Walaupun kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita, kadang ya tidak baik, tapi kita percaya, kita tetap beriman teguh bahwa mencuri itu dosa, berbuat menyakiti orang itu dosa, ya, kita berbohong itu juga dosa, kita berkata-kata kotor dosa. Kita ingat bahwa Tuhan itu melihat, walaupun orang tua kita tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Biarlah pagi hari ini kita boleh belajar untuk berkata-kata yang baik, bertingkah laku yang baik, perbuatan kita yang baik, apa yang kita pikirkan juga harus yang baik. Jangan sampai kita memikirkan yang jahat, dosa melalui pikiran. Oh, awas ya, besok si Roni akan aku hajar. Itu dosa melalui pikiran, direncanakan. Itu juga dosa, walaupun belum dilaksanakan, tapi sudah berdosa. Oh, awas ya, besok bukumu tak sobek-sobek. Nah, itu juga dosa. Dosa melalui pikiran. Bertengkar dengan temannya juga dosa. Itu perbuatan kita. Berbohong pada orang tua juga dosa. Dengan apa? Pikiran kita. Anak-anak, kita sudah belajar tentang itu. Kita tahu bahwa pikiran kita yang tidak baik, yang punya pikiran jelek itu dosa. Yang kita pikirkan yang baik-baik, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan mengingatkan kita yang kita dulunya punya rasa dendam, oh aku dendam sama si itu, Tuhan hilangkan dendam itu dari diriku Tuhan. Aku mau berpikir yang baik, aku mau bertingkah laku yang baik, aku mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan, aku mau menjadi saksinya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kalau kita sudah tahu semua itu yang Loso jelaskan tadi yang tidak baik,
jangan kita lakukan. Yang baik-baik yang kita lakukan, mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan, tangan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, menolong orang, ya. Pikiran kita juga gunakan pikiran yang baik. Jangan sampai punya pikiran yang jelek, ya, karena Tuhan tidak suka. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang dosa pikiran, dosa perkataan, juga dosa perbuatan itu juga sudah termasuk dosa. Nah, kita tahu kalau itu dosa, kita berarti tidak akan melakukannya. Kita mau taat kepada Tuhan, kita bersyukur, kita akan berdoa, mengucap syukur, karena firman Tuhan pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang singkat ini Tuhan, Kau meteraikan di dalam hati anak-anak-Mu, supaya mereka boleh bertumbuh imannya, dan apa yang menjadi keinginan mereka, Tuhan sendiri akan menolong. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan, mereka sadar bahwa Tuhan melihatnya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan penuh kuasa. Aku percaya Tuhan, Engkau yang akan menjelaskan kepada anak-anak-Mu melalui Roh Kudus-Mu, menegur mereka saat mereka melakukan kelalaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan lewat rekening di bawah ini. Ya, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik. Tuhan sudah memberkati kita, memberkati orang tua kita, memberikan kesehatan kepada kita. Walaupun masih banyak kita tidak boleh keluar, masih ada COVID-19, tetapi kita percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan, minta mama, papa untuk mentransfer ya di rekening di gereja ini, ataupun anak-anak boleh minta tolong mama untuk ditaruh di gereja dengan jam gereja ya. Nah, pagi hari ini kita akan berdoa. Saya akan mendoakan kalian supaya kalian tetap sehat, tetap dilindungi oleh Tuhan. Oke, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberkati, menyertai anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau juga sudah menolong anak-anak-Mu, sudah memberikan persembahannya kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberikan kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak-Mu satu persatu, jauhkan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan atas mereka. Kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, kiranya tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Jikalau mereka susah Tuhan, berikan mereka penghiburan. Jikalau mereka lemah imannya Tuhan, kuatkan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk melalui firman-Mu yang mereka dengar pagi hari ini Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk hari-hari selanjutnya di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai di sini anak-anak ya, firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap berdoa, banyak waktu berdoa. Banyaklah waktu untuk mendengar firman Tuhan. Banyaklah waktu untuk membaca firman Tuhan. Agar iman kita kuat, imun kita kuat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak, kita sudah tadi itu mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Nah, oke. Sampai berjumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.